Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan hatimu. Saudara, apa yang perlu dijaga di dalam hidup di dunia ini? Ada orang yang mengatakan bahwa yang harus kita jaga adalah harta kita. Ada lain orang mengatakan bahwa yang harus dijaga adalah kesehatan kita. Semua itu memang benar, saudara. Tapi di dalam kehidupan ini, yang paling penting dijaga adalah hati kita. Karena saudara, dari hati kita ini akan terpancar kehidupan. Saudara-saudara, hati kita adalah organ terkecil dalam tubuh manusia. Tapi sekalipun organ terkecil ini, tapi dia memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hati kita adalah master control kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga hati kita dengan hati-hati. Saudara-saudara, hati akan menentukan bagaimana kita menilai kehidupan ini. Hati akan menentukan bagaimana kehidupan kita ini dilihat oleh orang lain. Makanya Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut, keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara, orang sering mengatakan bahwa yang menentukan kehidupan manusia, yang mengatur pikiran manusia adalah otak. Tetapi tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang menentukan kehidupan manusia, yang menentukan pikiran manusia adalah hati manusia. Karena itulah Tuhan memberikan pesan, Tuhan memberikan perintah di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, ayat kita tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Benar, saudara, hati kita akan memancarkan seperti apa kehidupan kita. Hati kita akan menunjukkan bagaimana kita menilai orang lain, menilai kehidupan orang lain, dan menilai semua hal yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudara, ada beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang gagal menjaga hati mereka. Yang pertama, Hawa. Hawa gagal menjaga hatinya, dan itu menyebabkan dia akhirnya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itu menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, mengalami penderitaan dalam dosa, hanya karena Hawa gagal menjaga hatinya. Tokoh yang kedua adalah Kain. Kain gagal menjaga hatinya. Hatinya menjadi panas karena persembahan Habel diterima Tuhan, tapi persembahannya ditolak. Bukan karena persembahan Kain tidak baik, tapi Kain memang orang yang jahat, orang yang tidak mampu menjaga hati. Dan akibat dari Kain tidak mampu menjaga hatinya, dia sampai jatuh pada dosa pembunuhan. Menyedihkan, saudara. Bahkan gara-gara Kain tidak mampu untuk menjaga hatinya, dia melakukan pembunuhan pertama. Dan yang paling menyedihkan adalah pembunuhan itu dilakukan terhadap adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, hanya karena dia gagal menjaga hatinya. Orang yang ketiga, Saul. Saul juga gagal menjaga hatinya ketika dia mengetahui bahwa Allah atau Tuhan lebih memilih Daud untuk menjadi raja daripada dirinya. Dengan hati yang panas, dengan hati yang tidak mampu dijaga oleh Saul, Saul kemudian menjadikan Daud sebagai musuh negara nomor 1. Dia memburu Daud kemanapun Daud pergi. Sepanjang hidup Daud dihabiskan hanya dengan memburu Daud. Hanya karena apa? Karena Saul tidak mampu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara, hati adalah organ terkecil dalam tubuh kita, tapi hati memainkan peranan yang begitu penting. Lalu saudara, pagi ini bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama, selalu datang pada Tuhan, membawa hati kita dalam doa. Biar Tuhan yang menguji hati kita, biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Karena Tuhan bukan seperti manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati.
menyelidiki hati. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga hati? Selalu membaca firman Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab atau firman Tuhan adalah sarana yang paling tepat untuk mendeteksi hati kita. Apakah kita masih mampu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, atau hati kita sudah panas, hati kita sudah penuh dengan iri dan dengki. Dan yang ketiga, cara kita menjaga hati kita adalah siap dan mau dibentuk oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, membiarkan diri kita, membiarkan hati kita dibentuk oleh Tuhan, agar semakin hari hati kita semakin mirip hati dari junjungan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pagi ini hati kita organ yang paling kecil, tapi organ itu memainkan peranan penting. Organ itu adalah master kontrol kehidupan kita. Bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana kita menilai kehidupan ini, dan bagaimana orang lain melihat kehidupan kita lewat hati kita. Pagi ini saudara, datanglah pada Tuhan dalam doa membawa hati kita, biar Tuhan menyelidiki hati kita. Belajar firman Tuhan mampu menyelidiki hati kita, menjadi sarana untuk menyelidiki hati kita. Dan yang ketiga, biarkan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Pagi ini saudara, dalam hidup ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Bagaimana kami menjaga hati dalam hidup ini. Hati kami adalah organ terkecil, tapi hati ini memainkan peranan yang begitu penting. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami mampu untuk menjaga hati kami di dalam kehidupan ini. Dan itu dengan pertolongan dari Engkau, pertolongan dari Roh Kudus, agar dalam kehidupan ini kami dapat menilai kehidupan ini dengan baik, dan orang lain dapat melihat kehidupan kami yang baik, karena kami mampu untuk menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.